Suami bilangnya mau ngabuburit tetapi ternyata selingkuh di belakangku. Ku ceraikan dan ku permalukan di depan umum dia. Ramadan tahun ini seharusnya menjadi bulan penuh kebahagiaan bagi Bella. Ia telah membayangkan berbuka puasa bersama suaminya, Amar, menikmati kebersamaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Amar semakin sering pergi saat sore menjelang berbuka. Alasannya selalu sama, ingin ngabuburit, mencari takjil di luar, atau sekadar jalan-jalan sore untuk menunggu waktu berbuka. Bella dan Amar telah menikah selama 5 tahun. Pernikahan mereka tidak sempurna, tapi Bella selalu berusaha menjadi istri yang baik. Ia seorang wanita sederhana yang mencintai keluarganya sepenuh hati. Sejak menikah, ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga, sepenuhnya mengurus rumah dan kebutuhan suaminya. Di awal pernikahan, Amar adalah sosok suami yang hangat dan penuh perhatian. Ia selalu pulang tepat waktu, membawakan oleh-oleh kecil untuk Bella, dan tak pernah melewatkan makan sahur atau berbuka bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, Amar mulai berubah. Ia sering pulang larut, menghabiskan waktu di luar tanpa alasan yang jelas, dan jarang mengajak Bella berbicara seperti dulu. Meski begitu, Bella selalu menepis pikirannya. Mungkin dia hanya lelah dengan pekerjaannya, gumamnya dalam hati setiap kali Amar menunjukkan sikap dingin. Namun, Ramadan kali ini benar-benar berbeda. Amar semakin sering menghilang, dengan alasan yang terdengar semakin tidak masuk akal. Sejak awal Ramadan, Amar sering keluar rumah menjelang sore. Awalnya, Bella tidak terlalu mempermasalahkannya. Suaminya memang bukan tipe lelaki yang betah berdiam diri di rumah. Ia suka mencari udara segar, berjalan-jalan keluar sekadar untuk melepas penat. Namun, yang membuat Bella mulai bertanya-tanya adalah frekuensi kepergian Amar yang semakin sering. Hampir setiap hari, Amar selalu punya alasan untuk keluar rumah saat menjelang berbuka. "Aku mau ngabuburit dulu, cari angin," kata Amar suatu sore, sambil merapikan bajunya di depan cermin. Bella yang saat itu sedang membereskan kamar hanya mengangguk. Ia tidak ingin berpikiran buruk. Tetapi, semakin hari, gelagat Amar mulai terasa aneh. Jika dulu ia masih sempat berpamitan dengan lembut, kini suaminya sering pergi begitu saja. Bella yang awalnya berusaha memahami, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Satu sore, Bella mencoba mengajak Amar menghabiskan waktu bersama. Ia ingin suaminya tetap di rumah, setidaknya berbicara dengannya seperti dulu. Namun, saat ia mengutarakan keinginannya, Amar langsung menolak. "Di rumah terus bosan, Bel. Lagi pula, cuma sebentar. Nanti juga pulang," jawab Amar singkat sambil bersiap-siap keluar. Bella menatap punggung suaminya yang semakin menjauh dari pintu rumah. Hatinya mulai merasa tidak nyaman, tapi ia masih berusaha menenangkan diri. Hari-hari berikutnya, kecurigaan Bella semakin kuat. Amar semakin sering pergi, bahkan kadang tidak langsung pulang setelah waktu berbuka. Beberapa kali, ia pulang dengan wajah yang terlihat lebih cerah, seolah baru saja bertemu seseorang yang menyenangkan. Bella ingin percaya bahwa suaminya tidak mungkin melakukan hal buruk di belakangnya. Tapi nalurinya berkata lain. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan Amar. Malam itu, Bella duduk di ruang tamu, merenung dalam diam. Ia mulai mengingat kembali perubahan Amar selama beberapa bulan terakhir. Suaminya lebih sering sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum sendiri saat mengetik sesuatu. Jika Bella mendekat, Amar buru-buru mematikan layar atau meletakkan ponselnya di tempat yang sulit dijangkau. Setiap kali Bella menanyakan sesuatu, Amar selalu punya jawaban. Alasan demi alasan yang terdengar masuk akal, tetapi semakin lama justru membuat Bella semakin curiga. Malam itu, Bella memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia tidak ingin hanya diam dan membiarkan hatinya terus dipenuhi prasangka. Jika Amar memang menyembunyikan sesuatu,
Bella ingin mengetahui kebenarannya. Namun, ia tidak akan gegabah. Ia tahu bahwa jika ia menuduh tanpa bukti, Amar pasti akan membantah dan menganggapnya berlebihan. Bella harus mencari cara yang lebih cerdas untuk membuktikan dugaannya. Ia menunggu waktu yang tepat, memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya dengan lebih cermat. Hingga akhirnya, suatu sore, kesempatan itu datang. Saat Amar bersiap-siap untuk pergi seperti biasa, Bella diam-diam memperhatikan. Suaminya terlihat lebih rapi dari biasanya. Bahkan, Amar menyemprotkan sedikit parfum sebelum keluar rumah. "Kau mau kemana, Mas?" tanya Bella dengan nada yang dibuat setenang mungkin. "Keluar sebentar." "Seperti biasa, ngabuburit," jawab Amar singkat tanpa menatap istrinya. Bella hanya mengangguk, berpura-pura tidak peduli. Namun, saat Amar sudah keluar rumah, ia segera mengambil ponselnya dan bersiap mengikuti suaminya diam-diam. Dengan hati berdebar, Bella melangkah keluar, berharap apa yang akan ditemuinya tidak akan menghancurkan hatinya. Malam itu, Bella duduk di kamar sambil menatap ponselnya yang masih menggenggam jejak percakapan singkat dengan Amar tadi sore. Suaminya masih belum pulang. Seperti biasa, Amar selalu punya alasan setiap kali pulang lebih lambat dari waktu yang seharusnya. Bella ingin percaya bahwa tidak ada yang salah dengan suaminya, tetapi firasatnya semakin kuat. Menjelang sahur, suara azan pertama terdengar dari masjid di ujung jalan. Bella bangkit dari tempat tidur dengan tubuh yang sedikit lelah. Ia berjalan ke dapur untuk menyiapkan keperluan sahur seperti biasa. Dalam hatinya, ada rasa rindu terhadap suasana Ramadan di awal pernikahan mereka. Saat itu, Amar selalu membangunkannya dengan lembut, mengajaknya berbincang ringan sebelum waktu sahur tiba. Kini, segalanya berubah. Amar lebih sering bangun terlambat, atau bahkan harus Bella panggil berulang kali baru mau bangun. Bella menatap jam di dinding. Waktu sahur hampir habis, tapi suaminya masih belum keluar dari kamar. Ia berjalan mendekat dan perlahan membuka pintu kamar. Amar masih tertidur pulas. Wajahnya menghadap ke samping dengan napas yang terdengar berat. Bella menghela napas, lalu menyentuh pundak suaminya. "Mas, bangun. Sudah hampir masuk waktu imsak," ujarnya dengan suara lembut. Amar menggeliat kecil, lalu membuka matanya setengah sadar. Sebentar lagi," gumamnya. Bella tidak berkata apa-apa, hanya diam dan menunggu. Ia sudah terlalu sering menghadapi kebiasaan suaminya yang semakin malas bangun sahur. Hingga akhirnya, saat waktu hampir habis, Amar bangkit dengan enggan. Ia duduk di tepian tempat tidur, mengusap wajahnya, lalu berdiri dan berjalan keluar kamar dengan langkah malas. Bella menatap punggung suaminya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa ada jarak yang semakin jauh di antara mereka. Sesuatu yang dulu begitu hangat, kini perlahan terasa dingin. Saat pagi menjelang, Amar kembali ke kebiasaannya, sibuk dengan ponselnya dan tidak banyak berbicara dengan Bella. Jika dulu mereka sering berbincang setelah sahur, kini suaminya lebih sering diam, hanya sesekali menanggapi jika Bella yang memulai percakapan. Hari itu berjalan seperti biasa, dengan Bella yang tetap menjalani rutinitasnya di rumah. Sesekali ia menatap ponselnya, berharap ada pesan dari Amar yang menunjukkan bahwa suaminya masih peduli padanya. Namun, tak ada satupun pesan yang masuk. Saat sore menjelang, Bella kembali merasakan perasaan tak nyaman di hatinya. Ia tahu, Amar pasti akan kembali pergi dengan alasan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Dan benar saja, tak lama setelah matahari mulai condong ke barat, Amar mulai bersiap-siap. Bella memperhatikan suaminya dari jauh, memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan lebih cermat. Amar memilih baju yang lebih rapi dari biasanya, menyisir rambutnya dengan teliti, dan bahkan menyemprotkan parfum seperti seseorang yang hendak bertemu orang penting. "Mas mau kemana?" tanya Bella, mencoba menahan kegelisahannya. "Keluar sebentar. Ngabuburit,"
jawab Amar dengan nada datar. Bella diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Setiap hari ngabuburit, Mas? Tanyanya hati-hati. Amar menatapnya sekilas, lalu menghela napas. Iya, aku kan butuh udara segar juga, katanya, lalu berbalik menuju pintu. Bella tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di tempatnya, menatap suaminya yang semakin menjauh. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar ingin mencari udara segar. Ada sesuatu yang Amar sembunyikan. Kali ini, Bella tidak akan hanya diam. Ia segera mengambil ponselnya, mengenakan jaket, lalu dengan hati-hati keluar dari rumah. Ia akan mengikuti suaminya, mencari tahu kebenaran yang selama ini ia curigai. Bella berjalan dengan hati-hati, menjaga jarak agar Amar tidak menyadari keberadaannya. Matanya terus mengawasi suaminya yang berjalan menuju jalan raya, lalu menghentikan sebuah kendaraan. Dengan cepat, Amar naik ke dalamnya dan pergi ke arah yang tidak diketahui. Bella merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap kendaraan yang membawa suaminya menjauh, lalu tanpa ragu segera mencari cara untuk mengikutinya. Ia tidak peduli lagi dengan perasaannya yang bercampur aduk. Ia hanya ingin menemukan kebenaran. Bella berjalan menyusuri trotoar dengan langkah pelan, matanya tidak lepas dari kendaraan yang membawa suaminya. Ia menggenggam ponselnya erat, hatinya dipenuhi berbagai perasaan yang berkecamuk. Sore semakin merambat turun, langit mulai berubah warna, dan udara sore khas bulan Ramadan menyelimuti kota dengan suasana yang lebih syahdu. Sepanjang jalan, terlihat banyak orang berlalu lalang. Ada yang duduk di tepi jalan menunggu waktu berbuka. Ada pula yang berjalan santai menikmati suasana ngabuburit bersama keluarga. Namun, Bella tidak bisa menikmati semua itu. Ia hanya fokus pada satu hal, mengungkap kebenaran yang selama ini berusaha ia abaikan. Kendaraan yang membawa Amar berhenti di salah satu sudut kota, di sebuah tempat yang tampak cukup ramai. Bella tetap menjaga jaraknya, memastikan bahwa suaminya tidak menyadari kehadirannya. Amar turun dari kendaraan dengan santai, membenarkan bajunya sebentar, lalu menoleh ke kanan dan kiri seakan mencari seseorang. Bella menahan napasnya, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang semakin tidak terkendali. Ia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil kesimpulan, meski hatinya sudah dipenuhi firasat buruk. Beberapa saat kemudian, seorang wanita muncul dari arah berlawanan. Wanita itu mengenakan pakaian yang serasi dengan Amar, seolah mereka sudah merencanakan pertemuan ini dengan sangat matang. Bella menggigit bibirnya, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Wanita itu tersenyum manis pada Amar, dan tanpa ragu, Amar membalas senyuman itu dengan penuh kehangatan. Senyuman yang sudah lama tidak ia berikan pada Bella. Bella merasa dunianya berguncang. Ia ingin percaya bahwa ini hanyalah kebetulan, bahwa mungkin wanita itu hanya teman lama yang tidak ada hubungan spesial dengan suaminya. Namun, anggapan itu langsung hancur saat Amar dengan santai menggenggam tangan wanita itu, menariknya lebih dekat, lalu berjalan berdampingan seolah mereka sepasang kekasih yang sedang menikmati sore menjelang berbuka. Langkah Bella terhenti. Tenggorokannya terasa kering, dadanya sesak, dan ada rasa perih yang menguasai seluruh tubuhnya. Ia tidak menyangka bahwa suaminya, yang selama ini ia percaya, yang selama ini ia bela dari berbagai prasangka buruk, ternyata memang mengkhianatinya. Ia merasa begitu bodoh karena selama ini selalu menutup mata, berusaha menenangkan dirinya sendiri dengan berpikir bahwa suaminya hanya sibuk, hanya lelah, hanya butuh waktu sendiri. Padahal kenyataannya, Amar sudah lama menjauh bukan karena lelah, tetapi karena ada orang lain dalam hidupnya. Bella menelan kepedihannya, lalu dengan hati-hati kembali melangkah mengikuti mereka dari kejauhan. Amar dan wanita itu terus berjalan, sesekali bercanda, tertawa, dan tampak begitu bahagia. Bella semakin yakin bahwa ini bukan pertemuan pertama mereka. Dari cara mereka berinteraksi, jelas bahwa hubungan ini sudah berjalan cukup lama.
Mereka berhenti di sebuah taman kota yang ramai oleh orang-orang yang ngabuburit. Amar menarik tangan wanita itu ke bangku kosong di bawah pohon rindang, duduk berdampingan, lalu berbicara dengan penuh kelembutan. Bella berdiri tak jauh dari mereka, menyaksikan semuanya dengan mata yang mulai berair. Hatinya perih melihat Amar bersikap begitu lembut pada wanita lain. Sementara di rumah, ia hanya mendapat tatapan dingin dan kata-kata seadanya. Kenangan-kenangan manis di awal pernikahan mereka kembali berputar di kepala Bella. Bagaimana Amar dulu begitu perhatian, selalu menemaninya saat menjelang waktu berbuka, berbincang santai tentang banyak hal, bahkan kadang-kadang bercanda hanya untuk membuatnya tertawa. Namun, kini semua itu sudah tidak ada lagi. Amar lebih memilih menghabiskan waktu dengan wanita lain, menikmati suasana Ramadan bersama seseorang yang bukan istrinya. Bella menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan isak yang hampir keluar. Ia ingin melabrak mereka saat itu juga, ingin menuntut jawaban dari Amar, ingin bertanya sejak kapan ia dikhianati, sejak kapan ia digantikan. Tapi, Bella tahu ia harus menahan diri. Ini bukan tempat yang tepat. Ia tidak ingin membuat keributan di tengah banyak orang. Ia ingin memastikan bahwa suaminya tidak bisa mengelak lagi saat ia akhirnya menghadapkannya pada kenyataan. Bella menguatkan hatinya, lalu diam-diam mengeluarkan ponselnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mulai mengambil gambar dan merekam kebersamaan Amar dengan wanita itu. Ia ingin memiliki bukti, sesuatu yang bisa membuat Amar tidak bisa berkelit saat ia akhirnya menanyakan semuanya. Waktu semakin berlalu, suasana di taman semakin ramai. Orang-orang mulai bersiap untuk berbuka. Sebagian besar mencari tempat duduk atau sekadar menikmati hembusan angin sore yang sejuk. Namun, Bella tetap diam di tempatnya, memperhatikan setiap gerakan Amar dan wanita itu dengan hati yang semakin hancur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Ramadan yang seharusnya penuh berkah dan kebersamaan malah memberinya luka sebesar ini. Bella tidak bisa lagi menahan emosinya. Tangannya mengepal kuat, dan tanpa ragu, ia melangkah cepat ke arah Amar dan wanita itu. Wajahnya penuh dengan kemarahan yang ia tahan sejak tadi. Amar yang sedang asyik bercengkerama dengan wanita itu tidak menyadari kehadiran Bella, hingga ia berdiri tepat di depan mereka dengan tatapan tajam. "Amar!" Suara Bella lantang, membuat beberapa orang di sekitar mereka menoleh. Amar terperanjat, wajahnya langsung memucat saat melihat istrinya berdiri di hadapannya dengan sorot mata penuh amarah. Wanita di sampingnya pun terlihat terkejut, jelas tidak menyangka ada seseorang yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. "Jadi ini yang kamu sebut ngabuburit, Amar?" Bella melanjutkan dengan nada bergetar menahan emosi. "Aku kira kamu keluar untuk mencari udara segar, untuk menikmati suasana Ramadan. Tapi ternyata kamu malah menikmati waktu dengan wanita lain." Amar terdiam, tampak kebingungan mencari alasan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, menyadari bahwa banyak orang mulai memperhatikan mereka. Bella tidak peduli. Ia ingin semua orang tahu betapa kejinya pengkhianatan yang dilakukan oleh suaminya. "Siapa dia, Amar?" Bella menunjuk wanita di sampingnya. "Pacar barumu? Selama ini kamu bilang sibuk, bilang lelah, tapi ternyata kamu punya waktu untuk bersenang-senang dengan wanita lain." Wanita itu tampak panik, mencoba berdiri, tapi Bella langsung menatapnya tajam. "Jangan berani-berani kabur," katanya tegas. "Kamu tahu dia sudah menikah, kan? Atau dia bilang kalau dia masih lajang?" Beberapa orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Ada yang berhenti untuk melihat kejadian itu, ada pula yang mengambil ponsel mereka, seolah siap merekam momen memalukan ini. Amar semakin gelisah, wajahnya memerah karena malu, tapi ia masih belum bisa berkata apa-apa. "Bella, jangan buat keributan di sini," bisik Amar, mencoba meraih tangan istrinya. Namun, Bella menepisnya dengan kasar. "Kamu takut malu?" Bella mendengus sinis. "Kenapa? Bukannya tadi kamu sangat menikmati waktumu dengannya?"
Kenapa sekarang takut dilihat orang? Kamu harusnya bangga, Amar. Bangga karena akhirnya semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Amar menggertakkan giginya. Jelas tidak suka dipermalukan seperti ini. Kita bicarakan di rumah, katanya dengan nada rendah. Tidak perlu. Bella berseru. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku sudah melihat semuanya. Aku sudah merekam semuanya. Bella mengangkat ponselnya, menunjukkan layar yang masih merekam wajah Amar dan wanita itu. Sekarang, aku ingin semua orang tahu betapa rendahnya seorang suami yang tega mengkhianati istrinya di bulan suci. Wanita di samping Amar semakin gelisah, lalu tiba-tiba ia berdiri dan bergegas pergi. Tapi Bella tidak tinggal diam. Lari kemana? Jangan kira kamu bisa bebas begitu saja setelah menghancurkan rumah tangga orang lain. Suasana semakin ramai. Beberapa orang mulai menyoraki Amar, sementara yang lain menggeleng-gelengkan kepala penuh iba pada Bella. Suami macam apa itu? Bisik seorang ibu pada suaminya. Astagfirullah, tega sekali dia. Di bulan Ramadan pula, sahut seorang bapak tua yang duduk di bangku taman. Amar semakin kehilangan muka. Ia menundukkan kepala, wajahnya menegang, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Tapi Bella tidak peduli. Ia sudah cukup sabar selama ini, dan sekarang saatnya ia membiarkan Amar menanggung akibat perbuatannya. Aku tidak akan mempertahankan pernikahan ini, Amar, kata Bella dengan suara lantang. Mulai detik ini, aku ingin kita berpisah. Aku akan mengurus perceraian, dan aku pastikan kamu tidak akan bisa menyentuh hidupku lagi. Kata-kata itu seperti pukulan telak bagi Amar. Ia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi Bella sudah berbalik pergi. Air mata menetes di pipinya, tapi ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat lemah. Ia sudah cukup terluka. Dan sekarang saatnya ia membebaskan dirinya dari pengkhianatan yang tidak lagi bisa ia toleransi. Di belakangnya, Amar hanya bisa berdiri kaku, menahan malu dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Tapi itu bukan lagi urusan Bella. Ia telah mengambil keputusannya, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Bella berjalan menjauh dengan langkah penuh kemarahan. Namun, amarah dalam hatinya belum juga reda. Tangannya masih gemetar, dadanya masih sesak, dan pikirannya terus berputar mengingat pengkhianatan Amar. Semua perasaan itu berkecamuk menjadi satu. Ia ingin Amar merasakan sedikit saja dari sakit hati yang ia alami. Langkahnya terhenti di depan sebuah stan takjil yang ramai. Seorang pedagang tengah sibuk melayani pembeli, menyendok kolak dari panci besar ke dalam mangkuk plastik. Mata Bella tertuju pada wadah besar berisi kolak pisang yang masih hangat. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di kepalanya. Dengan cepat, ia mengeluarkan uang dari dompetnya. "Pak, saya beli satu," ucapnya singkat. Pedagang itu dengan cekatan menyendokkan kolak ke dalam mangkuk plastik dan menyerahkannya pada Bella. Bella menoleh ke arah Amar yang masih berdiri di tempatnya, tampak seperti orang kebingungan. Beberapa orang masih memperhatikannya, dan sebagian dari mereka mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Namun, bagi Bella, ini belum selesai. Dengan langkah mantap, ia kembali menghampiri Amar yang masih terlihat gelisah. Begitu Bella berdiri tepat di depannya, Amar menatapnya dengan sorot mata penuh amarah bercampur rasa malu. "Apalagi sekarang, Bella?" tanyanya dengan suara rendah, berusaha mengendalikan emosinya. Bella tidak menjawab. Ia hanya menatap Amar dengan penuh kebencian. Kemudian, tanpa banyak bicara, tangannya terangkat tinggi, dan dalam sekejap, biur. Mangkuk berisi kolak takjil yang masih hangat itu langsung ia siramkan ke kepala Amar. Suara gaduh terdengar dari orang-orang di sekitar mereka. Beberapa pembeli yang sedang antre di stan takjil menoleh, sementara pedagang yang tadi melayani Bella terkejut melihat apa yang terjadi. Amar tersentak,
Tubuhnya menegang saat cairan manis bercampur potongan pisang dan kolang-kaling itu mengalir dari rambutnya, melewati wajahnya, hingga membasahi kemeja yang ia pakai. Ia mengusap wajahnya dengan panik, mencoba membersihkan kolak yang lengket di kulitnya. "Bella, gila kamu!" Amar berteriak, suaranya penuh amarah dan rasa malu. Bella hanya tersenyum sinis, menatap Amar dengan tatapan puas. "Itu hadiah berbuka puasa dariku, Amar. Selamat menikmati," katanya dengan nada mengejek. Orang-orang mulai tertawa melihat Amar dalam keadaan basah kuyup dan lengket dengan kolak. Beberapa dari mereka bahkan ada yang mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. "Wah, puasanya batal tuh, langsung kena kolak," celetuk seseorang di kerumunan, disambut tawa kecil dari yang lain. Wajah Amar memerah karena malu dan marah. Ia ingin membalas, tapi ia tahu jika ia berbuat sesuatu, itu hanya akan semakin memperburuk keadaan. Ia mengertakkan giginya dan mengepalkan tangan, menahan emosi yang hampir meledak. Bella mendekat, berbisik tepat di telinga Amar. "Rasakan itu, Amar. Kamu pikir kamu bisa mengkhianati aku begitu saja dan lolos tanpa konsekuensi? Aku sudah cukup sabar, tapi tidak lagi. Ini adalah akhir untuk kita. Aku akan mengurus perceraian, dan aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa menyentuh hidupku lagi." Dengan penuh percaya diri, Bella berbalik dan pergi, meninggalkan Amar yang masih berdiri dengan tubuh lengket dan wajah penuh kolak takjil. Orang-orang di sekitar mereka masih berbisik dan tertawa kecil, sementara Amar hanya bisa menatap punggung Bella yang semakin menjauh. Ia baru saja kehilangan semuanya, dan yang lebih buruk, ia kehilangan harga dirinya di depan banyak orang. Amar berdiri kaku, tubuhnya masih lengket dengan kolak yang menetes dari rambutnya. Wajahnya merah padam, bukan hanya karena amarah, tetapi juga karena malu yang membakar harga dirinya. Orang-orang di sekelilingnya mulai bubar, sebagian masih membicarakan kejadian tadi, sementara beberapa lainnya sibuk dengan urusan masing-masing. Namun, di telinga Amar, suara mereka terdengar begitu jelas, seolah-olah dunia tengah menertawakannya. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba menghilangkan sisa-sisa kolak yang menempel, tapi tetap saja lengket. Tangannya mengepal erat, matanya menatap tajam ke arah punggung Bella yang semakin menjauh. Amar ingin berteriak, ingin membalas, ingin meluapkan semua emosinya, tetapi ia tahu, semua itu sia-sia. Bella sudah membuat keputusannya, dan yang lebih menyakitkan, ia melakukannya di depan banyak orang. Sementara itu, Bella berjalan dengan kepala tegak. Setiap langkah yang ia ambil terasa ringan, seakan beban yang selama ini menyesakkan dadanya telah terangkat. Ada kepuasan tersendiri melihat Amar dipermalukan seperti itu. Bukan karena ia ingin berbuat jahat, tapi karena ini adalah pembalasan yang setimpal atas pengkhianatan yang selama ini Amar lakukan di belakangnya. Setibanya di rumah, Bella langsung masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan bersandar di belakangnya. Napasnya masih memburu, bukan karena lelah, tetapi karena perasaan campur aduk yang terus mengalir di dalam dirinya. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan semua perasaan itu mengalir. Beberapa saat kemudian, ponselnya bergetar. Ia membuka layar dan melihat ada pesan dari Amar. "Bella, kamu gila? Kenapa harus mempermalukan aku seperti itu?" Bella membaca pesan itu, lalu menghela napas panjang. Ia tersenyum sinis sebelum akhirnya membalas. "Kamu yang memulainya, Amar. Sekarang tanggung akibatnya." Tak butuh waktu lama, ponselnya kembali bergetar. "Aku akan bicara sama kamu. Kita selesaikan ini baik-baik." Bella tertawa kecil. Baik-baik? Amar bahkan tidak pernah berpikir baik-baik saat menyakitinya. Ia tidak membalas pesan itu dan memilih untuk memblokir nomor Amar. Tidak ada gunanya lagi berbicara dengan pria yang sudah ia buang dari hidupnya. Malam itu, Bella menatap langit dari jendela kamarnya.
Bulan Ramadan yang harusnya penuh berkah justru menjadi saksi akhir dari rumah tangganya. Namun, ia tidak menyesal. Ia telah melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sejak lama, membebaskan dirinya dari seseorang yang tidak pernah menghargainya. Bella tersenyum kecil. Ramadan ini mungkin bukan yang terbaik baginya, tetapi setidaknya ia telah mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Keesokan paginya, setelah sahur dan menunaikan ibadah, Bella duduk di meja makan dengan perasaan mantap. Sudah saatnya ia benar-benar mengakhiri semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk ragu, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Pikirannya sudah bulat, ia akan mengajukan cerai dari Amar. Bella mengambil ponselnya dan mencari kontak pengacara yang pernah direkomendasikan oleh sahabatnya dulu. Setelah menemukan nomor yang dimaksud, ia segera menghubungi. "Selamat pagi, dengan Ibu Bella." "Ya?" Suara seorang wanita ramah menyambutnya di telepon. "Iya, saya Bella. Saya ingin berkonsultasi tentang perceraian," jawabnya tegas. Pengacara itu mendengarkan dengan saksama saat Bella menjelaskan situasi rumah tangganya. Tentang perselingkuhan Amar, tentang bagaimana ia sudah cukup bersabar, dan tentang keinginannya untuk benar-benar mengakhiri pernikahan ini. Pengacara itu kemudian memberikan instruksi mengenai dokumen yang perlu dipersiapkan dan tahapan hukum yang harus dilalui. Setelah menutup telepon, Bella merasa lebih ringan. Ia tahu ini tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menjalani proses ini. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang keinginannya menggugat cerai sampai ke telinga Amar. Lelaki itu langsung menghubungi Bella, tetapi nomornya masih diblokir. Tidak menyerah, Amar pun datang ke rumah. Saat pintu terbuka, Amar berdiri di sana dengan wajah yang penuh amarah dan frustasi. "Bella, kita perlu bicara," katanya tegas. Bella menatapnya dingin. "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Amar. Aku sudah memutuskan." "Kamu serius mau cerai hanya karena kejadian kemarin?" "Bella, kita bisa selesaikan ini baik-baik." Amar berusaha membujuk, suaranya terdengar lebih lunak. Bella tersenyum miris. "Kemarin hanya puncaknya, Amar. Aku sudah cukup bersabar selama ini. Aku sudah cukup menahan semua sakit hati. Aku sudah memaafkanmu berkali-kali, tetapi kamu tetap memilih untuk mengkhianati kepercayaanku." Amar menghela napas, mencoba mengendalikan emosinya. "Aku khilaf, Bella. Aku bisa berubah." Bella menggeleng pelan. "Khilaf bukan sesuatu yang kamu lakukan berulang kali, Amar. Dan aku tidak akan membuang hidupku lagi untuk seseorang yang tidak pernah menghargai pernikahan ini." Amar terdiam. Matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Ia pikir Bella hanya marah sesaat. Ia pikir setelah emosinya reda, semuanya akan kembali seperti semula. Tapi kali ini berbeda. Bella benar-benar serius. "Aku akan mengajukan gugatan cerai dalam waktu dekat," lanjut Bella. "Jadi, tolong siapkan dirimu." Amar mengepalkan tangannya. "Kamu akan menyesal, Bella." Bella tersenyum tenang. "Aku tidak akan menyesal, Amar. Justru aku akan merasa lebih lega." Tanpa berkata apa-apa lagi, Bella menutup pintu di depan wajah Amar, meninggalkannya berdiri di luar dengan hati yang hancur. Sementara itu, di dalam rumah, Bella menarik napas panjang. Ia tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang menuju kebebasannya. Tetapi ia tidak takut, karena kali ini, ia benar-benar yakin dengan keputusannya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Bella berdiri di depan cermin mengenakan pakaian formal berwarna netral. Wajahnya terlihat tenang, tetapi ada sedikit ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Hari ini, ia akan resmi berpisah dari Amar. Setelah sekian lama menahan sakit, bersabar atas pengkhianatan, dan memikirkan segala kemungkinan, akhirnya ia sampai pada titik ini. Hatinya tidak goyah, tidak ada lagi keraguan dalam dirinya.
Keputusan ini sudah bulat. Bella berangkat ke pengadilan dengan diantar sahabatnya, Rina. Di sepanjang perjalanan, Rina terus mencoba menghibur Bella dengan candaan ringan, meskipun ia tahu Bella tidak sedang dalam mood untuk tertawa. Setelah ini, kamu bakal bebas. Gak ada lagi suami yang pura-pura ngabuburit tapi malah selingkuh. Rina melirik Bella dengan senyum kecil. Bella tersenyum tipis. Iya, aku tahu. Aku cuma pengen semuanya cepat selesai. Setibanya di pengadilan, suasana begitu formal dan kaku. Amar sudah datang lebih dulu, duduk di salah satu bangku dengan wajah yang sulit ditebak. Ketika matanya bertemu dengan mata Bella, tidak ada lagi kemarahan di sana. Yang tersisa hanya ekspresi kosong, seperti seseorang yang baru sadar kehilangan sesuatu yang berharga. Sidang pun dimulai. Bella menyampaikan alasannya dengan jelas, dengan bukti yang cukup untuk menguatkan gugatannya. Pengacara yang ia sewa juga sudah mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan. Amar awalnya mencoba membela diri, tetapi hakim melihat bahwa pernikahan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tak butuh waktu lama, keputusan pun diambil. Hakim mengetukkan palunya, menandakan bahwa pernikahan mereka resmi berakhir. Bella dan Amar kini bukan lagi suami istri. Saat keluar dari ruang sidang, Bella menghela napas panjang. Seharusnya ia merasa lega, tapi entah kenapa ada sedikit perasaan aneh di dadanya. Bukan karena ia masih mencintai Amar, tapi lebih kepada perasaan bahwa babak dalam hidupnya baru saja benar-benar ditutup. Amar berdiri tidak jauh darinya. Tatapan mereka kembali bertemu. Kali ini, tidak ada lagi emosi meledak-ledak seperti sebelumnya. Amar membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia akhirnya hanya menghela napas dan pergi tanpa berkata apa-apa. Bella menatap punggungnya yang semakin menjauh. Tidak ada penyesalan dalam hatinya. Justru, ada perasaan tenang yang perlahan mengisi dirinya. Ia tahu, keputusannya sudah benar. Rina mendekat dan menggenggam tangan Bella. Kamu baik-baik aja? Bella mengangguk pelan. Aku baik-baik saja. Aku siap memulai hidup baru. Dengan langkah tegap, Bella meninggalkan pengadilan. Hari ini, ia telah membebaskan dirinya dari belenggu pengkhianatan. Dan kini, ia siap untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Setelah resmi bercerai, Bella merasakan hidupnya perlahan mulai berubah. Tidak ada lagi pesan-pesan Amar yang dulu selalu memenuhi ponselnya. Tidak ada lagi perasaan was-was setiap kali Amar keluar rumah. Ia bisa menjalani hari-harinya dengan lebih tenang, tanpa bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Hari-harinya di bulan Ramadan berjalan dengan lebih damai. Ia bisa fokus menjalankan ibadah tanpa gangguan. Waktu sahurnya kini dihabiskan dengan lebih khusyuk, membaca Al-Quran, dan merenungi banyak hal yang dulu sulit ia lakukan karena pikirannya selalu dipenuhi oleh masalah rumah tangga. Namun, meskipun ia telah mengambil keputusan yang tepat, tetap saja ada saat-saat di mana ia merasakan kehampaan. Bagaimanapun juga, ia telah hidup bersama Amar selama bertahun-tahun. Ada banyak kenangan yang tidak bisa begitu saja ia lupakan. Tapi Bella tahu, ia tidak boleh terjebak dalam masa lalu. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga, Bella berjalan-jalan ke sebuah taman dekat rumahnya. Ia melihat banyak pasangan suami istri yang duduk bersama, mengobrol sambil menunggu waktu berbuka. Pemandangan itu sempat membuatnya termenung. Namun, ia tersadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pasangan. Kebahagiaan bisa datang dari banyak hal, dari kebebasan, dari ketenangan hati, dari kesempatan untuk memperbaiki diri. Saat sedang duduk di bangku taman, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama tidak ia lihat. Nomor Amar. Bella, apa kabar? Bella menatap layar ponselnya cukup lama. Tidak ada lagi rasa marah atau dendam dalam hatinya. Ia hanya merasa tidak ada lagi kepentingan untuk menjawab. Dengan tenang,
Ia menghapus pesan itu dan memasukkan nomor Amar ke dalam daftar blokir untuk yang terakhir kalinya. Bella tersenyum. Ia telah benar-benar melangkah ke depan. Bella mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Tidak ada lagi energi yang ia buang untuk menahan amarah, kekecewaan, atau perasaan curiga terhadap Amar. Ia bisa fokus pada dirinya sendiri, menjalani hidup dengan lebih damai, dan menikmati bulan Ramadan tanpa beban pikiran tentang suami yang berselingkuh. Setiap sore, Bella menghabiskan waktu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Ia mengikuti kajian di masjid dekat rumah, membantu tetangga menyiapkan santunan untuk anak yatim, dan semakin rajin beribadah. Hal-hal yang dulu sulit ia lakukan karena pikirannya selalu terbelenggu oleh masalah rumah tangga, kini bisa ia jalani dengan lebih tenang. Namun, di balik semua itu, tetap ada beberapa orang yang masih mencoba mengusik ketenangannya. Salah satunya adalah keluarga Amar. Suatu sore, saat Bella baru saja selesai dari pengajian, ia menerima panggilan tak terduga dari nomor yang sudah lama ia hapus. Itu dari Ibu Amar. "Bella, kamu tegas sekali bercerai dari Amar. Dia sekarang hidup sengsara, tidak punya siapa-siapa. Kamu ini perempuan nggak tahu diri. Seharusnya kamu bertahan, bukan malah mempermalukan suamimu sendiri di depan umum." Suara di seberang sana terdengar penuh amarah. Bella menghela napas panjang. Dulu, mungkin ia akan terpancing emosi mendengar ucapan seperti itu. Tapi sekarang, ia hanya tersenyum kecil. "Ibu, saya sudah cukup bersabar dengan Amar. Yang mempermalukan dirinya sendiri adalah dia, bukan saya. Saya hanya membalas perlakuannya dengan setimpal." "Kamu ini, Amar itu sudah menyesal. Kamu harus memaafkan dia, Bella." Bella menggeleng meski ibu mertuanya tidak bisa melihatnya. "Saya sudah memaafkan, Bu. Tapi memaafkan bukan berarti saya harus kembali pada orang yang sudah menyakiti saya. Sudah cukup, saya ingin menjalani hidup saya sendiri." Setelah itu, Bella menutup telepon tanpa memberi kesempatan untuk Ibu Amar berdebat lebih lama. Ia menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. Hatinya terasa lebih ringan. Malamnya, Bella kembali mendapatkan pesan dari nomor lain yang tidak dikenalnya. Kali ini, dari Amar sendiri. "Bella, aku mohon. Aku benar-benar menyesal. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tolong beri aku kesempatan kedua." Bella menatap pesan itu lama. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah Amar benar-benar menyesal atau hanya kesepian setelah selingkuhannya meninggalkannya? Tapi apapun alasannya, itu bukan lagi urusannya. Dengan tenang, ia menghapus pesan itu, lalu memblokir nomornya tanpa ragu. Sudah cukup. Amar bukan lagi bagian dari hidupnya. Kini, ia hanya ingin melangkah maju, menjalani hidup dengan lebih baik tanpa bayang-bayang masa lalu. Hari-hari Bella semakin tenang setelah ia benar-benar menutup semua akses Amar dalam hidupnya. Tidak ada lagi pesan, telepon, atau kabar dari pria itu. Jikapun ada, Bella sudah bertekad untuk tidak peduli. Fokusnya kini adalah dirinya sendiri, ibadahnya, serta masa depannya yang masih panjang. Ramadan kali ini terasa jauh berbeda baginya. Jika dulu ia sering merasa terjebak dalam perasaan sedih dan kecewa karena pengkhianatan suaminya, kini ia bisa menikmati setiap momen dengan lebih bersyukur. Ia menghadiri lebih banyak kajian, memperbanyak ibadah malam, dan mulai menjalin kembali hubungan baik dengan teman-teman yang dulu sempat ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus rumah tangganya. Namun, ketenangan itu rupanya tidak berlangsung lama. Suatu sore, ketika Bella sedang dalam perjalanan pulang dari masjid, ia dikejutkan oleh sosok yang berdiri di depan rumahnya. Amar. Pria itu terlihat berantakan. Pakaiannya kusut, wajahnya tidak terawat, dan matanya tampak sembab seolah kurang tidur. Ia menatap Bella dengan sorot mata penuh harap. "Bella, aku mohon, dengarkan aku sekali ini saja."
Bella menatapnya dengan ekspresi datar. Ia tidak terkejut dengan kehadiran Amar, karena sejak awal ia tahu bahwa pria itu tidak akan menyerah semudah itu. Apa yang mau kamu bicarakan? Bukankah semuanya sudah selesai? Bella bertanya dengan nada tenang. Amar menghela napas panjang, lalu menundukkan kepala. Aku benar-benar menyesal, Bella. Aku sadar aku sudah menghancurkan semuanya. Aku kehilanganmu, kehilangan rumah kita, kehilangan hidupku yang dulu. Aku nggak tahu harus bagaimana. Bella tetap diam, membiarkan Amar melanjutkan. Aku salah, aku bodoh, aku sudah dibutakan oleh nafsu. Perempuan itu, dia cuma mempermainkan aku, Bella. Setelah aku cerai denganmu, dia meninggalkanku begitu saja. Aku kehilangan semuanya. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Bella menghela napas panjang. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada dendam, tidak ada amarah. Yang ada hanyalah perasaan lega bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Amar, katanya pelan, kesempatan kedua itu seharusnya kamu pikirkan sebelum kamu menghancurkan kepercayaan yang aku berikan. Aku sudah cukup bersabar, sudah cukup bertahan. Tapi kamu memilih mengkhianati pernikahan kita. Sekarang, aku memilih untuk melanjutkan hidupku tanpa kamu. Mata Amar berkaca-kaca. Bella, aku mohon. Bella tersenyum tipis. Kamu harus belajar menerima akibat dari kesalahanmu. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan kembali. Tanpa menunggu jawaban dari Amar, Bella melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan pria itu berdiri dengan tatapan kosong di depan pintunya. Saat itu, ia merasa bahwa keputusannya sudah benar. Masa lalu tidak bisa diulang, dan ia tidak akan pernah kembali. Hari-hari terakhir Ramadan berjalan dengan penuh ketenangan bagi Bella. Tanpa beban pikiran tentang Amar, ia bisa lebih fokus pada dirinya sendiri dan ibadahnya. Malam-malamnya diisi dengan doa dan harapan baru, tanpa ada air mata yang dulu selalu menyertainya. Sampai akhirnya, hari kemenangan tiba. Pagi itu, Bella bangun lebih awal untuk bersiap-siap menyambut Idul Fitri. Ia mengenakan gamis putih sederhana dengan kerudung senada. Wajahnya tampak berseri-seri, bukan karena riasan, tetapi karena ketenangan yang ia rasakan di hatinya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ia pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri bersama warga sekitar. Namun, ada satu hal yang berbeda kali ini. Jika dulu ia selalu datang bersama Amar, kini ia sendiri. Tapi Bella tidak merasa kesepian. Ia justru merasa lebih bebas, lebih damai, tanpa ada seseorang yang harus terus ia curigai atau pikirkan. Usai salat, ia menyempatkan diri berkunjung ke rumah orang tuanya untuk bersilaturahmi. Kehangatan keluarga menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Tidak ada satupun yang mengungkit tentang Amar, karena mereka tahu Bella sudah menutup lembaran lama dan siap menatap masa depan yang baru. Namun, saat siang menjelang, sebuah kabar mengejutkan sampai di telinganya. Tetangganya memberitahu bahwa Amar datang ke masjid pagi tadi, sendirian, dalam keadaan yang jauh lebih berantakan dari terakhir kali Bella melihatnya. Setelah salat, ia terduduk lama di pelataran masjid, menundukkan kepala dengan wajah kosong. Sepertinya dia benar-benar menyesal. Bella, ujar tetangganya pelan. Bella hanya tersenyum tipis. Penyesalan selalu datang terlambat. Ia tidak menyangkal bahwa di dalam hatinya ada sedikit rasa kasihan. Tapi itu bukan alasan untuk kembali. Menjelang sore, saat semua orang bersiap menikmati kebersamaan bersama keluarga, Bella memutuskan untuk mengunjungi makam ayahnya yang telah lama meninggal. Di sana, ia berdoa dengan penuh harapan. Ya Allah, terima kasih telah memberiku kekuatan untuk melewati semua ini. Aku sudah melepaskan masa laluku. Kini, aku hanya ingin hidup dengan tenang dan bahagia.
Jika suatu hari nanti engkau menghendaki aku bertemu dengan seseorang yang lebih baik, aku yakin itu adalah rencana MU yang terbaik. Tapi jika aku harus sendiri pun, aku ikhlas, karena aku tahu engkau selalu mencukupiku. Hati Bella terasa begitu ringan setelah mengucapkan doa itu. Ketika ia beranjak pergi dari makam, angin bertiup sejuk, seolah membawa ketenangan yang semakin meneguhkan hatinya. Ia melangkah pulang dengan senyum di wajahnya. Hari ini, ia benar-benar merasakan arti kemenangan. Kemenangan atas rasa sakit, atas luka, dan atas dirinya sendiri. Dan ia tahu, ini adalah awal dari lembaran baru yang lebih indah. Malam takbir menggema di langit, mengiringi langkah Bella yang semakin mantap menapaki hidup barunya. Dari balik jendela rumah, ia melihat langit bertabur cahaya kembang api, pertanda kebahagiaan yang dirayakan banyak orang. Namun, kebahagiaan yang ia rasakan kali ini bukan berasal dari gemerlap dunia, melainkan dari ketenangan hatinya sendiri. Tidak ada lagi air mata yang tumpah untuk orang yang tidak menghargainya. Tidak ada lagi beban perasaan yang menggantung di dadanya. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, karena ia telah berani mengambil keputusan yang benar untuk dirinya sendiri. Saat malam semakin larut, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor yang tidak ia simpan, tetapi sangat ia kenali. Bella, selamat Idul Fitri. Maafkan aku untuk semua kesalahanku. Aku tahu, aku tidak pantas meminta apapun darimu lagi. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Bella membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Ia tidak merasa perlu membalasnya. Ia sudah memaafkan, tetapi bukan berarti harus kembali membuka pintu bagi masa lalu yang telah ia tutup rapat. Ia menutup ponselnya, lalu menatap langit malam yang dipenuhi takbir kemenangan. Hari ini, ia tidak hanya merayakan Idul Fitri, ia juga merayakan kebebasan. Ia telah menang, bukan atas orang lain, tetapi atas dirinya sendiri. Dan dengan hati yang ringan, ia melangkah menuju masa depan yang baru, tanpa melihat ke belakang lagi. Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pengkhianatan dan luka yang sulit diterima. Namun, seperti Bella, kita harus menyadari bahwa harga diri dan kebahagiaan tidak boleh digadaikan hanya untuk mempertahankan sesuatu yang sudah tidak pantas untuk kita pertahankan. Jika seseorang mengkhianati kepercayaan kita, itu adalah cerminan dari sifatnya, bukan dari nilai kita sebagai manusia. Jangan biarkan diri kita terus terjebak dalam hubungan yang merugikan, hanya karena takut untuk melangkah sendiri. Terkadang, melepaskan bukan berarti kalah, justru itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kita berhak bahagia, berhak dihargai, dan berhak untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Dan yang terpenting, jangan pernah takut untuk memulai kembali. Karena setiap akhir selalu menjadi awal yang baru. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu percaya pada diri sendiri, karena kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Selamat menjalani hari-hari yang lebih baik. Semoga kebahagiaan selalu menyertai langkahmu.